Nah, jadi kata warga ini, sementara udah tahu ini sekarang rawan virus corona, kenapa dibawa orang dari Medan, dari Pekanbaru ke sini? Ini udah zona merah semua ini Pak, Medan, Pekanbaru. Nah, jadi jelas warga ini ketakutan lah. Nah, jadi ini keluhan warga. Laporkan, saya lapor, tidak bisa dikeluarkan dari sana warga yang turun bertindak. Warga Tegar, ini 2 desa ini Pak yang mau turun. Jadi saya cegah, jangan. Ada hukum, ada polisi. Kita lapor dulu ke polisi, apa tanggapan polisi? Nah, sekarang orang di situ itu ya, kalau berasa, bapak kamu lapor ke desa, coba lihat dulu. Tadi kan ada saya jawab berkaitan dengan hal itu. Katanya ini COVID-19 ini kan ada aturannya tersendiri kan itu. Nanti bagaimana tetap tidak lanjutnya kan itu. Jadi karena kebetulan tadi ada kesibukan, ya namanya kita untuk menanganan COVID-19 kan nggak mungkin kita langsung permudah, ya namanya kita tanggap darurat kan itu. Oleh karena itu tadi kan saya sudah melapor sama Kapolpos, juga sama Babinsa, Desa Bulumanis Pak Agus, dan kebetulan Pak Agus tadi kan langsung ke Tegar sana. Dan untuk Pak Kapolpos tadi menyarankan kan untuk ke sini dulu lah, di bagaimana untuk prosedurnya, karena untuk penanganan COVID-19 kita pun harus bawa dokter ataupun dari kesehatan kan itu. Jadi kita tidak bisa semena-mena langsung ke lapangan kan gitu. Oleh karena itu kan tadi saya ke sini menyampaikan laporan, suatu laporan dari RW ke saya sampaikan kepada Bapak, mohon petunjuk tadi bagaimana untuk penanganan masalah ini kan itu. Jadi tadi arahan dari Bapak kan adalah bawa ke Kapolpos saja dulu sini, nanti dari pihak Panatan kita panggil kan itu. Jadi oleh karena itu kita turun di sini, karena kalau tadi dari laporan RW itu kan langsung mau ke lapangan, jadi kami cegah dulu karena yang kukhawatirkan nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan kan itu. Oleh karena itu kami untuk menjaga persuasif, kami pemberitahuan dulu ke Kapolpos, mohon petunjuk juga kami Babinsa desa, inilah arahnya untuk membuat persuasif dan itu Pak. Jadi Pak Sabar, tadi pun saya sudah di depan. Tadi juga sini tadi nelpon. Saya udah nelpon tadi ke manajernya. Siap-siap. Ya. Ini ada laporan dari kepala desa. Laporan dari Bapak, sebab kepala desa yang lapor ke saya kan? Iya, dia lapor ke saya kan. Di PT Penahatan, ya. Di PT Penahatan ada masuk warga di luar daripada Duri. Nah, apakah benar itu? Iya benar Pak. Ada kami rekrut 26 orang khusus sebagai tenaga security. Katanya kan? Nah, tenaga security. Oke. Apakah dalam PT Penahatan ini dia berurusannya ke Pematang Putu? Sebab surat-surat mereka itu selama ini dikeluarkan oleh Pematang Putu. Nah, terus Bapak harus lapor ke RT. Sudah melapor ke RT yang di depan Pak Sitorus. Kenal Pak Sitorus. Jadi saya jawab. Dengar lo, sudah melapor ke Pak Sitorus. Nah, bahwasanya kami merekrut tenaga kerja sebanyak 26 orang sebagai tenaga pengamanan di kebun kami. Katanya kan, di perkebunan kami. Jadi arahan saya sesuai dengan COVID-19 ini, kalau yang di luar daerah, ya kan, ya kita macam-macam mau jaga. Cuman sesuai dengan peraturan COVID-19 sekarang, kan jangan dikeluarkan, mereka harus di dikarantinakan selama 14 hari. Ya kalau untuk menentukan cek suhu tentu ada dinas yang lebih yang terkait Pak ya, kalau cek suhunya nanti apakah mereka yang terkena sama virus corona atau tidak, itu bukan tugas polisi. Bisa kita datangkan nanti tim ahli dokternya. Itu juga atas permintaan perusahaan. Maka tadi sebelum Pak Kades, ngapain saya harus ke sana? Nah, jadi gini Pak. Jadi gini. Menyelonong aja ke sini Pak. Kalau sempat itu udah bersebar itu, bagaimana kami yang di Tegar itu?
Seharusnya itu dia mulai mau masuk baru dites. Kan gitu. Ini udah masuk duluan. Jadi gimana itu? Kan udah bersebar kan, udah berhari-hari di sini. Bersebar. Itu yang nggak boleh kayak gitu, Pak. Itu. Seharusnya. Dia harus melapor ke RT. Seharusnya dia bukan ke RT, Pak. RT itu tanggung jawab dia warganya berapa orang. Itu juga wilayah, belum tentu wilayah dia. Warga masyarakat Tegar ini yang keberatan. Bukan RT-nya, RT-nya iya aja. Ini warga ini berapa banyak ini bagaimana? Jadi itu berapa hari masuk kira-kira ini? Udah dari semalam. Itu seharusnya kalau dikarantinakan mau masuk dia kita cek. Mesti baru dikarantinakan, jangan masuk dulu. Sudah masuk dia melapor dengan RT. Kalau ngecek itu kan harus orang kesehatan. Kan begitu. Jadi sekarang gini, warga ini yang keberatan. Satu, masalah virus corona. Kepentingan dia membawa orang sebanyak 36 orang ke situ. Guna apa? Gunanya apa? Saya tanya dulu, mau jadikan PK? Oke, jadikan PK. Kalau ada besok kebrutalan seperti yang sudah-sudah, siapa penanggung jawab? Saya tidak mau, Pak, jelek Tegar ini. Nanti bunuh lari. Beranikah sekian mempertanggungjawabkan ini sebagai manajer? Buat surat pernyataan. Jadi apabila kebrutalan besok anggota yang dibawanya ke Tegar ini, dialah bertanggung jawab semua ini. Berani enggak? Kalau enggak berani suruh pulang sebelum kami turun. Saya enggak mau brutal-brutal lagi kayak sudah-sudah, Pak. Memang tadi saya mendengarkan itu Pak Sabar, karena mereka itu katanya mau datang ke sini, kami tunggu kan itu. Tapi bahasanya Pak Siagian itu memang ada di luar kota, yaitu di Kadis. Jadi kalau tidak salah dengar tadi, babinsannya, humasnya, kalau nggak humasnya orang kepercayaan kebun itu nanti yang ada di situ untuk kesini kan itu. Itu kata dia, Pak. Udah hafal di otakku semua nama PT Panatan ini, Pak. Nah, itulah jawaban tadi. Bapak mantan dari situ. Saya mantan dari situ. Saya tahu dokumennya berapa itu. PT Panatan ini saya bilang terbuka tidak jelas. Kenapa? Saya manajernya. Jadi maksudnya gini, jangan dia membawa orang mengaku-ngaku haknya tapi bukan haknya. Kan begitu? Kalau memang haknya, tunjukkan dokumennya. Ngapain otot-ototan gitu? Bawa PK segitu banyak, bawa suratnya ke polisi ini, Pak. Surat lahan kami. Ini membuktikan bahwa sah kami kedua punya. masuknya karena COVID ini lagi. Itu. Masa intinya kan. Dua-dua kita pikirkan itu, Ring. Dua-dua. Nanti alasannya seperti itu. Nanti lagi alasannya seperti apa? Kita menjaga keselamatan warga ini yang ada di Tegar ini. Belum tentu besok dia nggak memperkosa di Tegar ini lagi. Bapak selaku RW di sana, Bapak langsung ngomong ke siapanya? Siagian. Nggak mau dia itu, Pak. Aku udah pernah ngomong sama Sagian ini kan. Saya udah ngomong ke dia kok. Ini kan alasan dia ini luar daerah, Pak. Baru lewat pun itu. Baru lewat kan? Nampak tadi kan waktu kita di Gede itu, nampak baru lewat. Jadi alasan dia. Jadi kita mau alasan dia itu nggak mau tahu. Yang penting dua syarat itu, kalau mau dia bawa PK karena tahu Nias, Pelores yang dibawanya ke sini. Sempat dia mengadakan apa-apa di Tegar ini, sama siapa kita menuntut. Sementara kampungnya manapun tidak tahu. Kalau masalah tanahnya, tanahku. Itu maksud saya. Ini mesti kita awasi, Pak. Ini pasti kita awasi karena ini menyangkut dengan keluarga kita. Gitu. Ini mesti kita awasi. Nanti satu ini kami melapor sama Bapak. Besok melapor lagi sama Bapak. Satu orang juga. Jadi kalau ini dia punya masalah seperti ini, kita tuntaskan. Tuntaskan. Sekarang ini Pak Sabar ya, ini kami kan dari pemerintah desa, dari Bapak kan melapor kan. Ini ada dari warga desa Bulumane semua, apa ada warga dari Kecamatan ini? Kita tanya lah sama Pak Sabar. Masalahnya gini, tadi aku kontak sama Pak Edi, untuk ikutlah ke sini menyelesaikan masalah ini. Dia katanya udah melapor sama Pak Edi, tidak ada masalah di sana kan itu. Ini Pak, campur warga Pematang Kudu sama desa Bulumane sini. Ya makanya ini kan kami Ya. tanya dulu
Ini sekarang bukan masalah warga mana, keselamatan kami orang kampung. Iya, enggak itu tunggu dulu awal ngomong kan itu. Ini kan demi masalah ini kan. Ya namanya kami kan menjaga kondusif, menjaga untuk supaya keamanan yang ada di desa kita. Apalagi yang masalah COVID, kan kami langsung tanggap darurat. Nah, tapi kan walaupun demikian kan kami juga termasuk Pak Asrul selaku Babin Kamtimas kan itu. Jadi oleh karena itu